Tasbihun niat sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, biar semuanya bermuatan. Udah di ringkesi, udah mau pulang, Bang? Jatahnya satu album baru 2 lagu. Saya bersumpah tidak akan beli albumnya kalau nggak pulang ya. Dari cahaya hati aja nggak dikasih sama sekali. Saya nggak minta, mengingatkan kewajiban. Saudara sekalian, setiap amal yang tidak dimulai dengan basmalah fawa akto fawa abtar. Foto-foto terus sih. Udah toh, biar konsentrasi sebentar. Saya jangan foto-foto, nanti browsing kan banyak. Yang sulit didapatkan tuh album terbarunya Leto lah, itu namanya aja Leto Melet. Ada sekelompok orang yang dia mengembara di satu tempat, tiba-tiba dia tersesat di dalam hutan. Dan ketika tersesat itulah maka dia kehabisan makanan. Makanan itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Makanya Quran banyak bicara mengenai makanan, walaupun di sini belum tersedia. Begini, kebutuhan cuman karena dia tersesat, maka saya ada makanan tetapi dia meragukan ini makanan tahun berapa. Akhirnya dilihat sudah mulai menguning, sudah mulai ada jamur, ada itu semuanya, dia sudah mulai ada yang busuk ini ya, lihat ini. Maka dia pintar. Sekelompok orang itu, tolong perhatikan, ini muatan tidak terlalu intelek, nanti tidak ketularan Andre. Saya susah, saya terus terang agak susah untuk apa. Saya senang sekali, cuman kadang-kadang saya harus mendengar 2-3 kali untuk bisa paham betul. Untuk saya paham, cuman barangkali untuk membuat formula-formula, jadi loading filekan ke dalam memori saya agak susah. Tapi saya paham bahwa Andri sedang bicara, itu saya tahu, itu bicara. Jadi saya senang, makanya saya senang karena itu betul-betul itu, padahal banyak punya kadar intelek itu di dalam telek itu. Tapi senang karena terus terang itu membuat orang, saya kalau mendengar sesuatu bukan karena yang saya dengar, tetapi ada friksi-friksi yang ternyata dengan begini itu ada muncul ide-ide yang lain. Jadi maksud saya begini, ada yang bersayap. Ketika kita mendengar A, ternyata ada A aksen, ada A double aksen dan seterusnya itu. Ketika dia ragu atas makanan itu, maka dia pinter, dia ambil anjing untuk untuk tes case itu, ya saya nggak enak, anjing sini kan nggak enak, lebih pas di sini. Ya. Anjing kan kecenderungannya hitam, jarang anjing warna kuning kan jarang. Enggak, ini hanya mudah-mudahan pahamlah yang ini hanya untuk apa, membuat, karena sesuatu itu kalau nggak divisualkan agak susah untuk memahamkan. Jadi kan ada gesture itu penting. Iman kita supaya naik, jangan sampai turun lah, ini namanya nggak paham. Jadi Tuhan menciptakan jin, iblis, setan, dan manusia supaya dia bergerak, itu ya nggak pas kan itu. Jadi tentu di neraka nanti orang ada yang masuk neraka, ada yang di tengah-tengah, tapi tentu ada yang di surga. Dan jadi itu kesalahannya ada pada gesture. Maka anjing itu suruh makan, dan setelah dia makan ternyata tidak apa-apa. Maka buru-buru daripada mati kelaparan, maka semuanya menyerbu itu makanan. Satu rombongan semuanya. Dari mulai patup, dari mulai yang kawan, semuanya itu. Ya. Yang nyengir tadi saya.
Saya juga sebenarnya sudah punya perasaan yang sama. Ternyata sama yang saya rasakan dengan apa yang kenyataannya. Karena tidak semuanya perasaan seorang itu sama dengan kenyataan. Dan itu juga ditegaskan Allah, amlil insani matamanna, dalam surat Al-Najm ayat 24. Tidak semua cita-cita manusia itu tercapai. Kalau semua cita-cita manusia itu tercapai, maka dunia ini tidak jadi kehidupan. Dulu yang pengen jadi presiden Indonesia itu banyak sekali. Kalau semua tercapai, maka mulai Sumanto, dari mulai Deddy Miswar, Sutioso, Prabowo, semua jadi presiden jadi kacau. Mahasiswi dulu yang seneng sama saya banyak sekali. Bayangkan kalau semuanya tercapai, masa istri saya 200, kan akan terjadi. Ya saya rasa semuanya mengalami lah gitu artinya. Yang seneng sama Leto, tepatnya yang disenangi Leto maksud saya. Itu dulu juga banyak Noi itu suka pada hujan-hujan, saya ingat betul itu kemana ke Solo. Wirawiri Jogja Solo, akhirnya nggak jadi. Tapi nggak apa-apa, kadang-kadang itu jadi hikmahnya. Dengan ada itu jadi beberapa lagu itu sebetulnya inspirasi dari Solo. Sekalian, ketika itu makan, bagus semuanya makan, rombongan itu saya lanjutkan supaya mindset kita terbangun dulu. Setelah dia makan, ternyata bagus, enak, malah tambah jamur-jamur, malah tambah itu enak ternyata. Karena ada makanan kadang-kadang nikmatnya justru karena tambahan-tambahan yang dari substansinya itu lebih. Misalnya gudeg itu enak karena sudah lama, kalau baru nggak enak. Rendang itu enaknya kalau udah 5-6 bulan yang lalu, itu enak sekali. Gudeg di Jogja itu enaknya kalau ngambilnya nggak pakai sendok, jadi harus pakai tangan. Karena itu ada enzim-enzim betialin yang muncul dari tangan ini, jadi harus gini, terus gini, harus gini, dan itu gudeg yang paling enak. Itu kalau ngambilnya harus dari itu dan harus dengan daun. Dan itu harus malam. Misalnya kopi josnya Likno itu enaknya di stasiun Tugu itu karena malam dan di pinggir jalan dan banyak debu-debu. Karena itu mengandung daya tayamum yang luar biasa itu. Jadi enaknya itu kalau siang hari dan itu. Jadi itu punya turap yang luar biasa. Intinya setelah dia makan itu enak. Kemana mas? Ya enggak apa. Kalau cowok yang pergi nggak apa. Ya. Ya, batuk-batuk umur piro ya mas. Saya namanya bojone turu wis diusir. Kono Pak turun njaba kono watuk terus luar biasa. Masyaallah. Akhirnya setelah dia makan bagus, enak, tapi sayang 1000 sayang, keesokan harinya dia ketemu dengan anjing yang kemarin makan itu mati. Maka semuanya sakit perut. Bahkan ada yang muntah-muntah, ada yang pusing, bahkan ada ditusuk, saya keluar lagi apa yang dimakan itu. Karena ternyata anjing itu mati. Di antara rombongan itu ada yang ahli kesehatan, maka dia ahli forensik dan juga seorang dokter, maka diselidikilah anjing itu karena semuanya jadi sakit serombongan. Ternyata setelah diselidiki, anjing itu mati karena keserempet mobil. Jadi pecah tengkoraknya, terus dia mati. Maka semuanya jadi sembuh. Saya ingin tanya, apakah dia sakit karena makanan yang kadaluarsa? Tidak. Apakah dia angel banget sih, tidak mikir. Ayo kompak dulu, tepuk 1. Nggak akan maju ini. Kaci dibanggakan apa-apa nggak kompak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk pramuka. Oh nggak apa, mesti nggak apa. Mau orang Madura itu nambah-nambahin. TK itu taman kanak-kanak, enggak taman nak itu apa yang TN itu. Orang Madura. Senang orang Madura. Naik pesawat aja luar biasa orang Madura itu. Ada pramugari Lydia Kando ya? Bukan. Lewat lagi pramugarinya. Lydia Kando ya? Bukan. Lydia Kando ya? Bukan. Akhirnya jengkel. Bilang sama co-pilotnya, saya itu kalau lewat orang Madura itu selalu mengatakan Lydia Kando ya? Lydia Kando. Jawab saja iya.
Gitu. Akhirnya lewat lagi, disediakan dulu ya? Iya. Kok beda dengan yang di TV? Kurang ajar yang itu. Oke, orang Madura kalau lihat wanita cantik itu nggak terlalu menggiurkan. Kalau ada rongsokan itu baru udah. Jadi sahabatnya meningkat sekali. Oke, senangnya orang Madura. Saudara sekalian, mindset itu harus kita bangun. Maka Anda datang ke sini, saya ingin mengembalikan kembali pada khitoh dan fitrahnya. Datanglah ke sini dengan niatan yang benar dulu. Karena kalau niatnya nggak benar, inamal amalu biniat, amal tergantung niat, al umur bima qasidiya, setiap perkara tergantung maksudnya. Orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia maksudkan. Maka niatilah dengan yang benar dulu, satu, dengan cara yang benar. Karena niat benar, caranya salah, nanti jadi Robin Hood. Robin Hood itu niatnya baik, tapi mau nolong. Bagus, tolong, tapi caranya dengan ngerampok, ngambil minumannya orang lain. Jadi, maunya bagus, tapi ngambil minumnya orang lain. Itu nggak ada. Loh, bagus loh ya, maunya ngasih orang itu kan bagus, tapi ngambil minumnya narasumber lah itu ya kan enggak, niatnya bagus. Kamu punya BB, ini tak kasih BB, tapi ngambil miliknya orang. Kamu punya B4, B4 tahu ya, B4 itu bukan BlackBerry bego, itu semuanya. Terus diambilkan semuanya. Nah itu juga nggak benar. Saya ingin memberikan, karena ini juga ulang tahunnya Leto. Sebetulnya saya tadi mau, karena saya capek sekali, saya sudah dari Banjarmasin, sejak hari Minggu kemarin saya cari ya sekedar cari saya itu kan realistis itu realnya saya hitung betul. Kalau yang di sini-sini ini pasti saya malah nombok, nggak mungkin ada. Nggak mungkin, taksi dibayari aja itu hal yang mustahil, itu hal yang sangat tidak mungkin. Jagung aja dibagi jadi 5 ya. Itu aja kotak infak itu diedarkan pertama kali di depan saya. Itu nggak digeser-geser, begini-gini kan saja. Saya mau tak akalin tapi nggak tega. Mau saya masukkan 10.000 tapi saya mau ngambil 20.000 gitu. Oke, saya sekalian. Rasulullah bersabda, tolong perhatikan betul, ini sabda Rasul. Kalau sabda Rasul pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu penyanyi. Karena penyanyi bukanlah yang dinyanyikan. Kalau penyanyi itu sama dengan yang dinyanyikan, maka penyanyi banyak yang sedih. Jadi suasana hati, sebetulnya hatinya enggak, suasananya enggak seperti itu penyanyi. Hatiku pilu mengenang diku, sebetulnya hatinya enggak pilu, habis itu dibayar mahal, jadi senang juga dia. Jadi atau pejabat juga ini, atau anggota dewan juga kadang-kadang bisa bohong. Ustadz juga bisa. Jamaah gitu. Jamaah. Woi. Hai. Rasulullah mengatakan sederhana, setiap orang kesini pastikan 5 hal Anda dapatkan. Saya ingin pesan-pesan kecil saja, yang nggak usah intelek tadi, sederhana saja. Pertama, bahwa ingfiru fa inna fi safarin khamsa fawaid. 5 hal ini, angel ngomong karo wong bodoh apa. Rungokno sik wae, angel banget. Wa in tabatani latas alni, kata. Kalau kamu ingin mengikutiku, kata Khidir kepada Musa, jangan banyak tanya. Ada orang dibunuh, tanya. Ada dibunuh, sudah dibilang jangan tanya, ngeyel. Makanya nggak maju-maju. Ngeyel tadi. Ngeyel itu beda dengan argumentasi loh ya. Ngeyel, itu bagak. Bukan. Itu kayaknya kok enak berdiri ya. Saya tahu maksudmu orang bayar.
Itu masalahnya cuma semutan aja sebenarnya. Itu gagak, bukan, itu kambing. Oh bukan gagak itu kambing itu. Oh kecil loh, lah itu kambing kecil. Itu mini kambing. Oh dideketi, wong hitam kok berarti gagak, burung gagak, bukan, itu kambing hitam. Dideketi, oh lancip kok, ada paruhnya, berarti jelas itu burung gagak, bukan, itu kambing lancip. Dideketi, ternyata loncat, oh jelas gagak, nggak mungkin, oh kambing kok loncat itu, enggak, itu kambing loncat. Banyak kambing yang loncat bisa. Setelah dekat, belum lagi sampai, ternyata terbang. Oh jelas itu burung gagak, bukan, itu kambing terbang. Loh, kok kambing terbang? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangankan menerbangkan kambing, Rasulullah itu Isra Mi'raj. Berarti imanmu sangat lemah ini. Lah, ini namanya orang yang tidak argumentatif atau tidak analitis. Tidak analitis itu sulit untuk reliable, untuk dibuktikan. Lo cerita tentang Sunan Bayat, tentang Pandan Arang gitu lah, itu sulit ya. Oh tahun berapa om podorong lahirnya, oh, dihapus ya ngawur. Tapi nggak apa-apa kalau itu analisis, itu maksudnya. Analitis itu begini, mencari di manakah kuping belalang itu. Oh kuping belalang itu mungkin ada di ekor, maka ambil belalang, ekornya dipotong, terus dibentok. Bah! Nah, kaget kan? Memang dibentak, tapi ternyata nggak loncat. Oh berarti dia nggak dengar. Berarti jelas salah. Maka ambil belalang lagi. Oh mungkin kuping belalang ada di tentakel, ada di antenanya. Maka ambil belalang, antenanya dipotong, dibentak lagi. Bah! Kok nggak loncat? Oh berarti nggak dengar lagi. Berarti bukan di sana. Ambil belalang lagi. Oh mungkin ada di sayap. Maka ambil belalang lagi, dipotong sayapnya, dibentak. Blah, masih bisa loncat. Loh, berarti dia masih dengar, wong bisa loncat kok. Oke, dipotong ininya masih bisa loncat, dipotong apa? Ekornya masih bisa loncat, berarti masih dengar. Setelah itu ambil belalang lagi. Mungkin kuping belalang ada di kaki. Maka ambil belalang lagi, dipotongi kakinya. Terus dibentak. Blah! Nggak bisa loncat, oh nggak denger ini. Dibentak lagi, wah, kok nggak loncat, oh nggak denger lagi ini. Berarti kuping belalang ada di, itu namanya tidak analitis. Loh, nyatanya ini namanya tidak analitis karena tidak bisanya loncat. Ini saya ajak berpikir antitesis, sintesis, fotosintesis segala macam tadi lah. Yang kasih tadi, saya nggak tahu metamorfosis segala macam itu namanya karena tidak bisa loncat itu banyak faktor. Mungkin karena belum dengar, nggak dengar, iya. Mungkin karena males, bisa juga. Mungkin karena nggak pernah fitness, bisa juga. Mungkin karena letoy, gitu. Letoy, itu jadi memang nggak bisa apa, impotensi segala macam, gitu. Tahu ya? English is important but you all is impotent. Oke, jangan. Itu bisa karena banyak faktor. Itu terbukti tetapi analisanya yang salah. Maka itu diperlukan logika-logika dasar dengan premis-premis. Kenapa Jakarta banjir? Habis ada Megawati. Mega itu kan mendung. Adiknya Guntur, Guruh, Kilat, makanya jadilah banjir. Lah itu namanya tidak logik. Kenapa banyak orang mati? Habis presidennya Bambang Susilo Nyudo Nyowo. Lah ini nggak analitis. Maka jadi kacau karena ada Betoro Yusuf Kolo. Lah ini nggak pas. Lah itu namanya tidak analitis. Tidak analitis. Itu nggak logik. Logika itu penting, memori penting, vocabulary penting. Minimal bisa membedakan densus dengan sensus. Ini jangan sampai, oh papa segera pulang. Ngapa? Kita kedatangan densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga. Itu sensus, geblek. Suaminya buru-buru pulang dikira ada densus 88. Sensus tahun 88. Oke. Saudara sekalian, Rasulullah bersabda sederhana supaya segera memungkasi karena sudah hari Sabtu sesuai undangan. Sekarang diralat, mulai tadi BB dan semua SMS itu meralat undangan. Datang ya Ustaz, DKC hari Jumat sampai Sabtu loh. Gitu.
Tapi Ustadz mulainya Sabtu, makanya sejak sebelum jam 12 saya nggak mau kesini karena undangannya Sabtu. Saya nggak mau, karena amal harus tepat waktu. Kalau amal nggak tepat waktu, bahwa mardudatun la yuqbal. Anda ini rajin sekali. Saking rajinnya jam 10 sudah duhur. Rajin betul. Jam 11 sudah asar. Rajin betul. Besok pagi kenduri cinta langsung kurban, nyembelih sapi 5. Lah kok nyembelih sekarang? Besok repot. Sekarang aja semuanya. Enggak sah. Sama dengan tobat. Tobat kalau terlambat enggak diterima. Nyawa sudah ditenggorokan. Oh, mana Nabi Musa wa Harun. Fir'aun itu tobat tapi sudah terlambat. Ya Allah, saya tobat sudah mau modar lagi terlambat. Enggak telat. Allah enggak mau terima. Saya nggak mau main perempuan lagi. Kenapa? Udah tua, ompong, beres 90 tahun, udah Parkinson, udah tremor. Anaknya mainan tali aja, kui uno, menut, nek menut kok menet. Iki ulo apa welut, nek welut kok melet. Iki uno apa menut, nek menut kok menet. Jamaah. Jamaah. Sopo lebih. Sekalian, maka itu bukan tobat namanya. Kalau sudah tremor, Parkinson, sudah saya nggak doyan wedoan, wajar. Saya nggak akan korupsi lagi. Kenapa? Udah pensiun, itu wajar. Itu. Saya nggak main judi lagi. Kenapa? Nggak punya uang. Itu bukan tobat namanya. Yaitu satu kebaikan, tetapi tobat itu ketika ada potensi. Begitu dalam surat An-Nisa ayat 18. Oke, intinya begini. Satu, pastikan datang ke sini itu satu, kalau angok ditutup Pak, saya mau ke saudara sini. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kok menguap kok bisa balik. Kalau menguap tuh baliknya harus pakai kunci, kuncinya ketinggalan di rumah, wah susah sekali. Alhamdulillah. Susah memang masukkan jam-jam gini, masukkan ilmu susah. Kalau masukkan makanan cepatnya luar biasa. Makannya kacang paling banyak Mbak. Oh, lebih banyak sampingnya. Itu masih ada kulitnya. Ini sak kulit-kulitnya dimakan. Nggak ada kulitnya sama sekali. Oh, di luar sana. Oke, saya sekalian. Satu harus waziyadatun ilm. Pastikan setiap datang ke sini ada ilmu yang ditambah. Ilmu ini sering sekali kita abaikan karena apa? Sering datang ke sini. Kalau hanya cari pahala, sudah wirid, zikir saja di rumah sudah insya Allah lebih banyak pahalanya, mungkin bisa kita dapatkan lebih khusyuk. Tapi kalau nggak tambah ilmu, nggak ada artinya. Dan banyak orang beragama tidak diilmui. Bahkan ditunjukkan pada keilmuan lebih kepada tokohisme. Ilmiahnya nggak jadi datang sih sayangnya. Kalau ada mau saya kasih tahu itu. Supaya dia menang. Udah kalah di Palembang, mosok kalah lagi di Jakarta. Oke, Mas Ilmi Ibrahim nanti SMS Ibrahim. Kenapa dia nggak bisa datang? Begini, kalau Anda berbeda dengan saya, itu dalam sikap beragama sering tidak melihat kepada ilmu yang ada. Ukurannya gini, hadisnya gini enggak, tetapi merefernya kepada tokoh. Menurut kiai saya begini, menurut ulama saya begini. Mestinya kiai saya lebih pintar daripada Wijayanto. Dia lebih lama di Mekah. Dia 8 tahun jadi TKI. Jadi urusannya adalah menurut kiai saya. Makanya orang sering dimabukkan oleh sesuatu yang sudah dirubah mainstreamnya tadi. Contoh, ketika ada minuman dalam botol selalu menyebut aqua walaupun namanya Viro. Tadi ada orang jual aqua padahal Viro. Bahkan kalau ada motor di pedesaan selalu menyebut Honda walaupun dia Yamaha, Suzuki, Jialing, Sanek, Intech, Softek yang lain. Kalau ada pembalut wanita disebut walaupun dia Laurier, walaupun dia Champs Gather dengan wings bisa menyerap banjir begitu rupa. Ya, ada yang wing, jadi ada yang bisa pakai wing. Ada yang nggak perlu kaget. Ternyata pakai itu, bisa mental-mental, bisa lari nomor 1 itu loh. Kalau banjir begitu rupa, asal beli Laurier itu langsung terserap semuanya. Jadi sebenarnya kalau banjir di Jakarta cukup disediakan Laurier. Kalau bodoh-bodoh, Mendiknas cukup menyediakan Vilma, suruh minum Vilma sejernih akal sehat. Jadi langsung. Jadi
Kalau pengen putih-putih cukup pakai pon, dengan 6 minggu menjadi putih itu. Ada kirik melakukan putih luar biasa. Dan kalau itu semuanya, pada itu telek dibungkusi, moto melek diapusi. Tidak ada lotion yang merubah 6 minggu menjadi putih, itu bohong. Sangat bohong. Kalau itu terjadi, patup itu dikasih mesti langsung jadi Cina. Ini mau di lotion 3 liter medina, tetap aja sebenarnya itu semangat. Mohon maaf atau begitu ketemu saya tadi nggak begitu kelihatan karena mosok jeruk minum jeruk gelap dalam kegelapan, jadi nggak begitu kelihatan. Untung nyengir jadi kita. Yang kedua udah saya percepat aja. Ini sudah menjelang sahur. Duduk ya. Kalau udah penuh kita berangkat ya. Udah, yang rapi, duduknya rapi. Nanti difoto, tenang aja. Masya Allah. Bocah lanang kok telat. Telat berapa bulan? Yang kedua, pastikan wasrohibing karim. Saya tidak yakin kenduri cinta ini bisa saling mengenal di antara kita. Pernah didata, pernah dikasih angket, pernah dikasih kuesioner segala macam. Kadang-kadang kita duduk seperti ini saja, kita tidak mengenal satu dengan yang lain. Harusnya KC tolong itu diagendakan. Itu Andi, Andri, Bandi, semuanya pastikan kita itu saling mengenal. Paling tidak itu kita bisa tahu hal ikhwal, walaupun tidak sampai tafahum, tidak sampai ta'awun, kerjasama, tapi bisa saling mengenal itu bagus. Jangan sampai, oh Andri ini sudah 2 KC nggak datang, udah mati 2 tahun yang lalu nggak kenal, udah mati aja nggak ngerti, itu kan sangat lemah dalam ya. Jangan sampai orang tidak tahu menau. Mohon maaf, ini contohnya yang sesuai pas benar. Nggak apa-apa sih. Menurut Kiai Budi, saya dengan Andri duluan saya ngelayatnya. Insya Allah ya ini. Yang ketiga, Andri ini kan mengelabui malaikat, karena malaikat Israel itu berjanji ketika dia punya deal MOU dengan Nabi Ayub alaihissalam, ya Israel, apa tugasmu di dunia untukku? Satu-satunya tugasku dari Tuhanku adalah mencabut nyawamu. Kalau sudah sampai waktumu, layas takhiruna sa'atan wa layas taktimun. Tidak bisa ditunda, saya ini pokoknya deadline-nya itu ya saya cabut. Kalau gitu ya Israel, tolong sampaikan pada Allah, saya mau dicabut kapanpun, tapi tolong dikasih tahu. Oke, hanya itu permintaanmu selaku Nabiullah? Iya. Kalau gitu deal. Tapi sayang, berapa tahun kemudian Israel langsung datang. Mana nyawamu? Cabut loh. Kenapa kamu mau nyabut? Dulu kan ada MOU, lupa tanda tanganmu. Ini loh, Israel. Ini, saya kira Israel semuanya. Kenapa tiba-tiba kamu mau cabut? Katanya mau kasih tahu aku dulu. Alah, Yub. Kamu tuh keterlaluan. Paling tidak 3 kali saya sudah ngasih tahu kamu. Lu kapan? Pertama, Yub, pahamilah aku datang kepadamu ketika kamu sudah mulai meninggalkan dunia hitam, rambutmu sudah mulai memutih. Maka kalau sudah beruban, mohon maaf, yang sudah mulai beruban itu Israel sudah di dekat-dekat Anda. Mudah-mudahan tidak salah cabut, itu yang saya itu. Kalau gitu disemir kayak Andre, gitu kan ya. Malaikat tahu itu semiran apa enggak, itu tahu. Ini semiran, itu tahu. Yang kedua, Israel akan datang kalau sudah tidak mulai tidak berfungsinya organ-organ tubuh. Mata sudah mulai belabur, buta, buram. Baca SMS dijauh-jauhkan. Mulai budek, mulai bingung, mulai boyok, mulai batuk-batuk, mulai macam-macam. Yang mulai itu pokoknya mulai 10B, mulai beser-beser. Itu kenduri cinta baru 1 jam kencingnya 4 kali. Kencang mau ditahan udah habis di jalan.
Pokoknya itu berikutnya sudah mulai membungkuk. Itu Israel sudah datang. Karena manusia dari tanah, makanannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah. Tanah ngasih apapun jatuhnya ke tanah. Ngasih buah, buah jatuh ke tanah, debu pun terbang, jatuhnya ke tanah. Maka orang ngantuk selalu ke bawah, ke depan, ke samping, atau ngelidak. Nggak ada orang ngantuk, oh dia ngantuk lonjak-lonjak, enggak. Ngantuk itu bes. Saya baru bicara di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha. Udah Mi'raj duluan. Ini masih di tim itu sudah sampai langit ke-7. Ya Allah. Ya. Oke, jadi sekalian, yang ketiga, pastikan tambah network. Nanti network itu nanti akan berpengaruh kepada yang ketiga, wa ma'isyah. Jadi sekalian, ma'isyah itu adalah taraf kehidupan yang menyangkut terutamanya ekonomi memang, tetapi tidak hanya ekonomi. Seingat saya itu yang paling banyak moto saya cuma dirimu. Kamu mesti untuk profile picture segala untuk mana. Enggak begitu tertarik. Pokoknya wanita berkacamata cenderung tidak setia. Makanya cari istri jangan yang berkacamata. Cenderung tidak setia, karena kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya. Nggak apa-apa, teruslah moto, nggak apa-apa. Nanti kita di tag ke saya. Tapi nggak punya BB kamu. Oke, tenang aja. Nanti pin saya 118 itu ambulan berarti. Satu, tertambah ilmunya. Dua, bertambah teman dekatnya, sahabat-sahabat yang memuliakan. Saya tidak yakin apakah persahabatan itu membawa ke yang ketiga, wa ma'isatin. Sayang sekali kalau nilai-nilai ekonomi tidak muncul dari sini. Seharusnya, mohon maaf, di data ada database. Itu menjadi PR, sudah waktunya. Kalau cari handphone misalnya, harusnya ada teman-teman kita yang di Roxy, teman-teman KC. Sehingga tidak perlu tawar-menawar, tidak perlu itu saling melengkapi. Minimal kalau pulaan tahu misalnya tadi, mana bakulnya tahu tadi, tidak usah kemana-mana, tinggal telepon Leto, jangan lewat Noe, tapi pasti sabrang, oh masih nanti markup, nabrak, itu langsung aja sana. Kasetnya nggak laku terus maling markup dari tahu-tahu itu. Kalau perlu apa dan seterusnya, kalau bisa membuat satu jaringan. Saya tidak tahu bagaimana teknisnya, karena saya hanya membuat munculan-munculan saja supaya menjadi ide-ide yang menjadi mutiara-mutiara di antara kita, supaya networkingnya kita jalan. Yang ketiga, yang keempat, pastikan setiap datang ke sini itu wa adabin, menambah perilaku kita menjadi lebih baik. Jadi pastikan mulai besok pagi kita punya pembenahan akhlak yang baik. Itu menjadi penting untuk saya sampaikan, karena apa? Jangan sampai tidak ada perubahan behavior sama sekali setelah kita kumpul di sini, tapi nggak ada apa-apanya. Jadi nanti jangan sampai wujudu kala adamuhu, adanya seperti tidak adanya. Paling tidak itu jangan sampai muncul di koran itu tersangka tawuran karena pulang dari KC, jangan. Memperkosa 3 pembantu rumah tangga dan menghamili 1 ibu kos, siapa? Moderator MC KC misalnya, itu yang sampai itu. Jadi ya minimal ya itu menjadi pengendali kita. Ya malulah kalau kita orang KC kok masih mabuk-mabukan gitu. Selalu terpaksa mabuk yang islami sedikit lah gitu. Jadi alhamdulillah masya Allah masya Allah gitu. Jadi islami lah gitu, jangan mabuk barang sing miso-miso kayak Leto. Penyakit turunan berarti. Mumpung raya neng wonge. Awas digandaki. Ini yang ini jangan direkam, awas itu diedit. CN, enggak, maksud saya wong CN itu begitu bagusnya kok anaknya kayak gitu, maksudnya gitu. Yang ini tolong diedit ya. Yang kedua boleh di. Yang terakhir adalah yang paling penting lagi. Satu, saya ulang ya,
wa ziyadatun ilm, tambah ilmu kita. 2, pastikan bertambah persaudaraan kita, wa ma'isatin, dan ekonomi kita, wa adabin, dan bertambahnya perilaku kita. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya harusnya ya dari pertemuan ini membawa keberkahan. Berkah itu penting karena tidak ada gunanya Anda ini banyak rezeki tetapi tidak membawa berkah. Uangnya banyak tetapi untuk pulang aja lupa pulang dan lupa ingatan. Pulangnya kemana lupa, atau di mana-mana sudah dijemput aja nggak pulang-pulang. Saya yang jemputnya aja nggak pulang-pulang. Atau apapun itu menjadi tidak jadi berkah. Gaji Anda 10 juta sebulan sudah cukup lah untuk kelas KC, sudah segitulah kastanya. Ya, saya tidak boleh mengukur diri saya dengan orang lain. Kalau saya sebutkan 100 juta kan nggak nyaman. 10 tahun 100 juta itu. Gaji 10 juta tapi anak kena narkoba sudah kehilangan berkah. Mungkin narkoba sekarang tidak dipahami sebagaimana mabuk zaman dulu. Dulu mabuk 1.000 rupiah aja mabuk. Naik angkot tuh menghadap ke belakang. Sekarang mabuk aja 450.000, namanya Puto. Yang agak murah itu sabu-sabu itu 250.000 yang impor. Yang murah lagi Lexotan, Magadon, AO, KTI, Manson, Topi, Miring itu agak murah. Yang murah lagi itu Ciu, Jenever itu agak murah. Murah lagi Telek Jaran. Itu difermentasi dan bisa murah, atau pakai lem. AIK Ibon itu dihirup bareng, atau spidol itu dibuka bersama terus dihirup bareng-bareng, insya Allah bisa. Itu. Paling murah lagi itu keliling tiang ini 200 kali langsung mabur semuanya. Sudah begitu istrinya tidak bisa dikendalikan, auranya negatif. Sudah mental, bawel, cerewet, trikis, mangane tak akeh, turuni petah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngentutannya, maka hilang berkahnya. Suaminya galak setengah mati, maka hilang berkahnya. Pilih mana gaji 10 juta keluarganya gak tenang, dengan gaji 20 juta tapi keluarganya aman tenang. Pilih mana? Nah, mudah-mudahan keberkahan ini betul-betul kita dapatkan di malam hari ini. Karena sudah sampai berkah, biasanya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Enggak ada yang jawab. Salah. Terima kasih. Ada pertanyaan? Mungkin tidak ada. Baik, kalau tidak ada. Di sini ada, mungkin tidak ada. Baik, di belakang ada. Ini Cak Yus mana tadi? Ada Cak Yus, ada. Udah membolos itu. Ya. Oke, saya rasa itu saja sudah. Lagu ya? Lagu ya? Ya. Itu. Enak aja ngerjain aku. Ayo, nanti patuh. Enggak ada lagunya, pakai akapela juga enggak, Pak. Tak kencing wajib. Bisa aja sama akapela itu. Oke. Sudah enggak ada ya? Sudah. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya. Teman-teman, ada yang tanya teman-teman? Tidak ada.